Halo, salam kenal. Saya Kartika Kusuma Dewi dari kelas Kom 289 SP. Di video ini adalah final exam dari mata kuliah National Heroism dan jumlahnya ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab di video ini. Jadi langsung aja kita jawab. Yang pertama yaitu bagaimana teknologi memengaruhi sikap kewarganegaraan saat ini. Apakah membuat lebih peduli atau justru abai terhadap isu global? Oke, kita pastinya nggak bisa memungkiri lagi ya kalau di zaman modern sekarang ini dan semakin majunya perkembangan zaman juga, teknologi pun juga semakin marak berkembang, perkembangannya tuh juga pesat banget. Jadi kalau dulu sosial media atau teknologi gitu, itu tuh dulu adanya cuman YouTube, tapi sekarang dari tahun 2010 kita mulai kedatangan Instagram, lalu Twitter, dan sekarang akhir-akhir ini platform media sosial yang lagi sering banget dipakai di negara kita yaitu adalah TikTok. Nah, dengan maraknya perkembangan teknologi, terutama sosial media, itu udah pasti sangat mempengaruhi sikap kewarganegaraan kita dan juga mengubah behavior kita sehari-hari gitu. Jadi dengan adanya sosial media, dengan adanya kemajuan teknologi, kita pasti memperoleh banyak banget informasi. Bahkan dalam satu hari kita bisa memperoleh informasi dari berbagai macam sumber yang berbeda dengan durasi yang sangat cepat gitu. Bahkan sedetik kemudian kita bisa langsung dapat informasi lagi dari sumber yang terbaru gitu. Dan apakah hal tersebut membuat kita menjadi lebih peduli atau justru lebih abai terhadap isu global gitu? Kalau menurut pendapat saya pribadi, bisa lebih peduli karena sekarang itu kan mengakses informasi itu kan mudah banget ya. Jadinya kalau kita mau mencari informasi tentang sesuatu yang memang kita tuh lagi pengen banget cari tahu, bisa langsung kita searching gitu. Jadi kita bisa jauh lebih peduli dan kita bisa jauh lebih aware sama isu global yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Tapi mungkin bisa jadi juga malah jadi nggak peduli karena saking banyaknya informasi yang tersebar jadi overload dan lama-lama boring juga karena dapat informasi yang seperti itu terus. Jadi ujung-ujungnya malah jadi nggak peduli dan ujung-ujungnya kasarnya tuh malah kayak ya udahlah mungkin emang harus terjadi seperti ini gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, pengalaman saya pribadi, saya justru jadi jauh lebih peduli karena saking banyaknya informasi yang tersebar itu saya jadi rajin baca-baca terus dan akhirnya jadi jauh lebih tahu apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Terus, di pertanyaan kedua, sikap apa saja yang penting dimiliki oleh warga negara dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, konflik antar negara, atau disinformasi digital? Jadi jawaban untuk pertanyaan ini menurut saya kita tuh harus bersifat terbukalah sama segala informasi yang tersebar supaya pikiran kita juga semakin terbuka sama apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi jangan menutup batas untuk kita mengetahui informasi dan jangan menutup batas untuk kita terus belajar informasi terbaru. Karena itu juga penting buat kita untuk mengetahui konflik antar negara itu seperti apa. Karena konflik antar negara itu pastinya nanti nggak cuma berdampak sama pemerintah dan negara doang, tapi itu juga berpengaruh sebagai kita, warga negara itu sendiri gitu. Jadi itu sangat berpengaruh juga buat kita. Lalu untuk disinformasi digital, untuk hal ini pastinya kita harus bersifat kritis karena kita harus bisa membedakan informasi yang benar dan salah. Jangan sampai informasi yang salah itu terlanjur tersebar. Jadi informasi yang kita dapat itu harus kita saring dulu, benar terjadi adanya atau enggak. Lalu pertanyaan yang ketiga atau terakhir, bagaimana peran generasi muda termasuk dirimu dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas lintas negara? Sudah pasti saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada karena sekarang ini hak asasi manusia itu adalah hal yang paling pertama, hal yang paling harus diprioritaskan gitu. Jadi kita harus bisa menghargai, harus bisa menghormati perbedaan satu sama lain, dan jangan sampai terjadi diskriminasi antar perbedaan pendapat kita masing-masing. Jadi itu jawaban saya untuk 3 pertanyaan tersebut.